Pemirsa Suara Jakarta, ketika tim Suara Jakarta berada di Gorontalo, sempat meliput sebuah momen untuk pembangunan Provinsi Gorontalo, yaitu Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo 2013. Musyawarah ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas, Profesor Dr. Armida Alisjahbana di Hotel Magna, Gorontalo, dan didampingi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Acara ini telah terselenggara dengan sukses pada tanggal 5 April 2013. Tema yang diangkat adalah memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang acara diteruskan dengan penyerahan cenderamata makan diserahkan oleh Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Petrandes Jajaran Sekolah di MAP, dan selanjutnya juga kita saksikan Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Bappenas Republik Indonesia juga menyerahkan cenderamata kepada Gubernur. Profesor Dr. Armida Alisjahbana dalam sambutannya memfokuskan kepada dua hal, terutama adalah terkait dengan arah kebijakan program nasional, khususnya RKP 2014 yang terkait dengan isu strategis daerah. Saya dalam kesempatan ini ingin memfokuskanlah pesan saya pada dua hal. Yang pertama terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya RKP 2014, dan tentu ya dengan RKP 2014 diharapkan RKPD 2014 juga mengacu kepada RKP 2014, serta yang kedua adalah yang terkait dengan isu strategis daerah. Yang terkait dengan isu pembangunan atau isu strategis pembangunan pertama, khususnya kebijakan pembangunan nasional di tahun 2014, saya ingin menyampaikan, barangkali slide-nya slide 4 ada yang juga khusus ya 2014. Jadi mohon juga Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota juga bisa bekerja sama dengan lebih intensif lagi, lebih baik lagi, karena khususnya 2014 adalah RKP yang terakhir. Oleh karena itu penting sekali RKP 2014 untuk menjadi fondasi ketika kita masuk dan mengimplementasikan pembangunan tahap berikutnya, itu sudah pada posisi yang lebih maju begitu. Jangan masuk ke RPJMN ketiga masih ini nggak maju-maju gitu, PR-nya masih terlalu banyak ya. Nah itu pesan umumnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Dr. Andus Hadi Rusli Habibie MAP memaparkan rencana 5 mega proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo
kepada Menteri PPN, Kepala Bappenas, Profesor Dr. Armida Alissyahbana. Di dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo menyatakan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur akan tetap fokus dan konsisten terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo hingga masa jabatannya berakhir. Maka di bawah kepemimpinan saya dan Pak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Idris Rahim MM, mulai tahun 2012 hingga insya Allah tahun 2017, tetap konsisten dan komitmen serta fokus untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor dengan visi kami percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo. Dengan 4 program unggulan prioritas yang disinergikan dengan 11 program prioritas nasional dan percepatan pencapaian SDGs 2015, yaitu masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Beberapa rencana dari mega proyek tersebut dipresentasikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo, Sudirman Habibi, mengenai pembangunan akses baru yang diberi nama Gorontalo Outer Ring Road atau GOR sepanjang 45,3 km. Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo juga menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya musrenbang ini adalah mendapatkan masukan untuk kesempurnaan rancangan awal RKPD 2014 dan mensinkronkan rencana pembangunan di Provinsi Gorontalo dengan rencana pembangunan nasional. Trilateral Desk dengan maksud untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan untuk peningkatan proporsi program dan kegiatan yang disepakati agar penyusunan program kegiatan lebih akomodatif dan sinkron di antara program provinsi, program kabupaten kota, dan program pusat. Kali ini untuk memastikan hasil musrenbang untuk tahapan penyusunan anggaran selanjutnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota dapat dikawal dengan baik dan kini kita memasuki perencanaan tingkat provinsi. Diharapkan musrenbang ini akan menghasilkan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2014 yang berisikan program kegiatan prioritas yang mengintegrasikan 4 prioritas pembangunan daerah dengan 11 prioritas pembangunan nasional sebagaimana amanah RPJMN 2010-2014. Tujuan pelaksanaan musrenbang ini adalah yang pertama, mendapatkan masukan akhir untuk kesempurnaan rancangan awal RKPD 2014 yang memuat prioritas pembangunan daerah, paku indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, dan informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Yang kedua, mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan RKP dengan rencana kegiatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan kemasyarakatan, Dr. Andes Afriyadi Syahbana Hasibuan, MPA Mkom, yang menyampaikan paparan Menteri Dalam Negeri untuk acara musrenbang RKPD 2014 Provinsi Gorontalo. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo harus melakukan strategi, diantaranya yaitu pencegahan terhadap praktek korupsi, menciptakan suasana tentram, tertib, dan aman di seluruh wilayah provinsi. Diperlukan beberapa strategi dan atau langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Penjabaran rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam tahun 2013 lebih lanjut telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013. Oleh karena itu, seluruh unsur penyelenggara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota wajib melaksanakan rencana aksi dimaksud agar dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Dengan demikian, kita akan dapat mencapai peningkatan nilai indeks persepsi korupsi dari angka 3 pada tahun 2012 menjadi angka 5 pada tahun 2014. 2. Menciptakan suasana tentram, tertib dan aman di seluruh wilayah provinsi sebagai perwujudan dari pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013. Mencegah dan menangkal gangguan keamanan melalui koordinasi yang intensif dengan semua unsur dan potensi yang ada untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Harus menjadi prioritas utama dalam rangka menarik minat pelaku usaha berinvestasi. Hal ini mengingat frekuensi konflik sosial di wilayah Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 masih tergolong tinggi. Dengan terciptanya suasana aman, tertib dan tentram di seluruh pelosok tanah air akan mendukung upaya pemantapan perekonomian nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan dapat dicapai. Dari Gorontalo, Abdul Hafid, Adi Laksana, Nancy Tamara, Lukman, Suara Jakarta.